Jaksa menolak pembelaan Richard Eliezer dan menyatakan penembakan terhadap Yosua bukan karena daya kuasa Sambo namun menunjukkan loyalitas Eliezer pada Sambo. Apa saja yang disiapkan kuasa hukum dalam sidang duplik Kamis mendatang? Sudah bergabung Stella Masengi, ketua kuasa hukum dari Richard Eliezer, dan Firman Wijaya, pakar hukum pidana. Selamat malam Mbak Stella, Pak Firman. Selamat malam. Selamat malam. Saya ke Mbak Stella dulu. Tadi Jaksa penuntut umum menyebutkan bahwa tidak ada daya paksa dan bahkan menyebutkan itu loyalitas Eliezer kepada Sambo. Apa poin bantahan dari pihak Anda? Ya, terkait apa yang disampaikan oleh JPU itu memang menjadi hak daripada JPU ya. Tetapi kami punya argumentasi yang lain. Begitu juga dari fakta persidangan yang ada, ahli dan beberapa pakar juga sudah menyampaikan argumentasi yang lain dengan jaksa penuntut umum, termasuk dari Pak Riza Indragiri pada saat itu menjelaskan terkait juga mengenai relasi kuasa seperti itu. Ya, seperti yang disampaikan bahwa Eliezer ini tidak memiliki memiliki mens rea, mengikuti daripada loyalitasnya terhadap Ferdi Sambo. Kalau jaksa sendiri memang cermat dalam apa yang disampaikan, apa sih loyalitas itu? Nah, itu merupakan adalah salah satu bentuk kepatuhan dan ketaatan Richard Eliezer dan terlebih terkait dengan relasi kuasa yang posisinya di mana Ferdi Sambo ini adalah atasan langsung baik secara de jure dan de facto terhadap Richard Eliezer. Jadi disinilah terhadap perintah jabatan itu jelas. Posisi Richard Eliezer ini pun jelas gitu. Nah, soal perintah jabatan relasi kuasa ini, Pak Firman, dibantahkan tadi oleh jaksa penuntut umum. Anda melihatnya bagaimana? Iya, sebenarnya yang menarik ini Mbak Friska, hari ini tadi saya juga ikuti soal bagaimana sikap jaksa di dalam repliknya ya. Kesan saya jaksa begitu emosional dan ego sektoral ya. Di bagian mananya Pak Firman? Ya, pertama pertimbangan tentang rekomendasi LPSK ternyata baru muncul belakangan. Itu seharusnya ya secara hukum sudah harus ada sejak tuntutan. Karena apa? Hemat saya di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu sudah jelas tentang siapa institusi yang memang memiliki peranan ya untuk mengkoordinasikan perlindungan saksi, ya tentu LPSK. Jadi kalau jaksa ada kesan mengesampingkan LPSK, ya menurut saya justru di sini sikap tidak profesional. Maka yang lalu ketika Pak Mahfud mengatakan jaksa sudah profesional, menurut saya malah justru terlihat tidak profesional pada hari ini. Apalagi ketika ini kelihatan betul, misalnya strahmat yang disampaikan dengan disampaikan jaksa sudah dipertimbangkan apa yang menjadi rekomendasi LPSK. Menurut saya secara teknis, hierarkis, dan aspek yuridisnya tidak seperti itu. Bahkan sudah ada, Mbak, surat keputusan bersama Jaksa Agung, Menteri Hukum HAM, Ketua Mahkamah Agung, Ketua KPK, dan LPSK itu juga dilanggar oleh jaksa. Di sana jelas bahwa menyangkut penuntutan memang ya itu dominus litis istilah jaksa. Kewenangan penuntutan ada pada jaksa. Tapi ya tidak bisa lembaga ini sektoral saja. Perlindungan saksi itu program negara. Buat apa ada SKB? Buat apa ada dalam perlindungan saksi dan korban? Nah, disinilah yang saya katakan. Justru posisi JC hanya ditempatkan hanya sebagai perlindungan fisik saja. Tapi perlindungan hukumnya dengan angka 12 tahun, apa yang disebut dengan perlindungan? Kalau angka 12 tahun, itu yang saya katakan suatu saat JC akan sepi dari dukungan. Ya, apalagi ini adalah ruang partisipasi publik. Itu pertama yang catatan yang saya sampaikan. Kemudian ada kesan jaksa melemparkan ini, pertimbangan tentang JC kepada hakim. Bola panas itu dilemparkan kepada hakim. Tadi saya mendengar ya, walaupun tidak seluruhnya, ada kesan seperti itu. Ya, kenapa demikian? Karena menurut hemat saya jaksa sudah terlanjur ya mempertahankan dakwaan model jaring laba-laba itu. Yang penting semua dijaring, ya semua bisa dijangkau, ya persoalan kebenaran itu soal belakangan. Nah, tadi disampaikan oleh PH tadi. Hemat saya sebenarnya pandangan jaksa ketika di dalam repliknya ya dengan tuntutannya, dengan dakwaannya ada inkonsistensi. Kalau sudah ada inkonsistensi, profesionalitas ya penegak hukum semacam itu bisa diuji loh. Ya, ada lembaga namanya eksaminasi. Kalau kemudian masyarakat ataupun aparat negara yang lain merasa ini tidak profesional misalnya.
Nah, kalau dari pihak penasihat hukum Eliezer, Mbak Stella, apakah Anda juga melihat tuntutan jaksa sampai hari ini replik tidak konsisten dibandingkan dengan dakwaan pada awal sidang? Ya, kita memang melihat adanya ketidakkonsistensian dari jaksa terkait memang dari dakwaan sampai tuntutan sekarang. Seperti tadi yang Pak Firman sampaikan juga, memang terhadap status GC ini, jaksa dari awal mempertimbangkan bahwa dan menyatakan bahwa Richard Eliezer ini adalah pembuka kotak Pandora dan sebagai JC. Tapi pertimbangannya ini terhadap JC itu tidak konsisten, di mana mereka mengakui, JPU mengakui sudah mengakomodir daripada undang-undang untuk LPSK. Tetapi kembali lagi mereka tidak dapat menerapkan aturan yang ada dalam pasal akul. Nah, ini kan menjadi satu ketidakkonsistenan, mengakui sebagai JC tetapi tidak dapat menerapkan untuk Richard Eliezer dalam pasal akul ini. Jadi kembali lagi jaksa penuntut umum ini hanya menyerahkan kembali lagi kami menyerahkan kepada yang mulia majelis hakim. Nah, itu. Oke, kalau Mbak Stella dari pihak Anda apakah fokusnya dengan JC ini Justice Collaborator pasti kan akan terus dibawa dan ditegaskan juga dalam pledoi kemarin. Apakah ini akan diperjuangkan oleh penasihat hukum Eliezer untuk ke penghapusan pidana atau meringankan pidana? Ya, jadi kalau untuk status JC ini memang secara aturan undang-undangnya yang kami ketahui bersama itu adalah memang untuk meringankan. Tapi di luar daripada dari status JC ini, sama-sama juga kita sudah bacakan dalam pledoi kita di persidangan sebelumnya mengenai penghapusan pidana yang menurut kita memang Richard Eliezer ini masuk dalam kategori tersebut, baik dari daya paksanya, kemudian dari perintah jabatan. Tadi ada kembali lagi, ya, tadi juga ada dukungan dari pihak ketiga dari lembaga masyarakat advokasi amicus curiae, ini diapresiasi juga oleh pihak Anda, Mbak Stella? Oh, tentu saja. Kami sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih karena adanya masukan dan pandangan yang bisa karena ini menjadi perhatian ya banyak pihak. Nah, kami sangat berterima kasih. Menjadi pandangan dan masukan bagi terutama bagi hakim dan para pihak yang lain untuk bisa mengawal perkara ini. Ya, terakhir Pak Firman singkat saja, apa yang bisa kita pantau nanti yang diharapkan dari majelis hakim? Kalau tuntutan ini kan dianggap dapat kritik dari banyak pihak ya, tapi masihkah bisa kita berharap terhadap vonis hakim nanti? Ya begini Mbak, walaupun singkat saya ingat betul peristiwa semacam ini tidak terjadinya konsolidasi kelembagaan ini sebenarnya ini akan menjadikan judicial notice buat hakim, ya catatan buat hakim, presiden yang muncul di belakang hari bahwa hakim tidak terikat kepada tuntutan jaksa. Hakim bersifat free will, dia bisa bebas menentukan seseorang itu menjadi justice collaborator sebagai pilihan rasional di dalam upaya mengungkap satu kasus. Baik, dan sekarang bola ada di tangan hakim, jadi harapan untuk memutus secara adil untuk para terdakwa dan untuk mendapatkan keadilan bagi semua pihak. Terima kasih Pak Firman Wijaya, terima kasih Mbak Stella sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam.